Rasa tidak suka terhadap sesuatu merupakan hal yang lumrah bagi setiap individunya. Perasaan benci dan tidak suka akan orang lain mungkin biasa terjadi. Namun, perasaan tidak suka dan kebencian akan menjadi masalah jika tertujukan pada dirinya sendiri. Perasaan ini disebut juga dengan self-hatred. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang self-hatred. Si Lisa pergi ke toko Cina, perginya membeli roti. Hai psikologi semuanya, welcome to podcast Sound of Psychology. Sebelumnya, perkenalkan saya Kintana Mitaloka sebagai host pada hari ini yang akan menemani kalian dari awal hingga akhir selesainya podcast kali ini. Pada hari ini, kita akan berbincang-bincang mengenai self-hatred. Musuhku adalah diriku sendiri bersama dengan Kak Umi Sinta Nasiro dari Angkatan 21 nih teman-teman. Hai semuanya. Nah, pada hari ini kakak kegiatannya apa aja sebelum datang ke sini? Hari ini aku udah melakukan tugas yang kayak ya udah dapat tugas dari dosen buat penelitian terkait psikologi keluarga. Di sini aku hari ini kayak langsung terjun ke lapangan gitu loh buat ngelakuin penelitiannya gitu. Abis itu langsung deh ke sini. Kira-kira capek nggak Kak? Lumayan. Soalnya kayak karena tujuanku penelitian tadi kan ibu-ibu gitu ya, terus di daerahnya juga daerah pesisir. Kayak susah aja buat komunikasinya. Tadi aku tanyain A gitu, ibunya jawabnya B, C, D dan sampai Z gitu. Ya maklum ya Kak ya, ibu-ibu juga agak biasa mak-mak ya. Yes. Sebelumnya terima kasih banyak Kak sudah menyempatkan waktu untuk hadir di episode podcast kali ini dan akan berbincang-bincang dengan saya terutama. Nah, kan tadi sebelumnya sudah saya sebutkan bagaimana topik hari ini. Menurut kakak sendiri, pandangan ya, lebih ke pandangannya kakak tentang self-hatred itu bagaimana ya Kak? Sesuai artinya sendiri, self-hatred itu kayak kebencian pada dirinya sendiri gitu, dimana dia itu kayak merasa kurang percaya diri, dia harga dirinya juga rendah gitu, kayak dia ngerasa bahwa dirinya itu nggak berharga gitu loh. Terus orang-orang dengan self-hatred itu kayak merasa dirinya itu selalu nggak kayak kurang ada dihargai sama orang lain kayak gitu dan tentunya ada kayak penyebabnya gitu loh. Nah, kan kakak tadi udah menotis tentang penyebab self-hatred sendiri itu bagaimana? Penyebab self-hatred menurut kakak dan apa penyebab orang-orang itu bisa membenci dirinya sendiri itu bagaimana Kak? Mungkin ada beberapa penyebabnya, kayak orang-orang yang mengalami self-hatred itu karena kan biasanya di masa lalu gitu, sebelumnya itu mereka pernah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, yang mana itu bikin dia kayak ngerasa trauma dan segala macamnya. Kadang juga trauma itu kan bikin dia juga nggak pede gitu untuk tampil di depan umum, juga itu bikin dia kayak grogi, demam panggung dan segala macam. Terus kalau misal dia biasanya kayak berekspektasi pada suatu hal tapi itu nggak terjadi gitu loh, nggak sesuai realitanya. Jadi kayak kadang kan orang kecewa gitu loh kalau apa yang dia pengen itu nggak sesuai realita. Ya kayak gitu sih. Kan kakak sudah menjelaskan bahwa yang mengalami self-hatred itu tidak selalu membayangkan yang realita yang tidak sesungguhnya. Itu biasanya dominan lebih ke cowok apa ke cewek ya? Sebenarnya nggak terbatas dari gender, cowok cewek itu bisa aja ngalami self-hatred ini. Tapi kalau menurut aku sendiri lebih banyak itu dominan ke cewek. Soalnya kalau cowok itu nggak tahu ya, katanya salah satu dosen kita juga, cowok itu biasanya menggunakan logika gitu loh. Kalau cewek itu lebih ke perasaan. Terus kayak kalau misal nih cewek itu lebih mudah sensitif juga kan. Terus kalau misal ada sesuatu yang misal akan terjadi, dia itu overthinking, aduh ini nanti bakalan lancar nggak ya dan segala macamnya. Tapi kalau misal cowok, nggak semuanya sih, tapi kalau cowok kebanyakan kalau misal
kayak dia berekspektasi A tapi nggak sesuai, kayak ya udahlah ya kayak Lebih gitu. kayak bodo amat ya Kak ya, padahal ya kepikiran kan. Iya. Itu mungkin ada faktor-faktornya nggak sih Kak yang mempengaruhi mereka berpikiran seperti itu? Entah faktor lingkungannya itu gimana? Yes, bisa aja dari faktor lingkungan, kayak kurangnya dukungan sosial dari peer groupnya, dari teman-teman, dari orang tua. Biasanya juga kan kadang kayak anak itu pengen A tapi kayak nggak dibolehin gitu loh sama orang tuanya, kayak Betul, dibatasin ya. gitu kan. Jadi kayak pas anak ini karena udah nggak dibolehin sama Ya. orang tuanya kan, si anak ini kayak mikir, aduh nggak dapat restu Ya. dari orang tua, ini emang bakalan berjalan lancar. Kayak gitu, jadi dia tuh kayak udah minder dari awal gitu loh. Terus ada juga sih contoh kayak ini, orang yang aku kenal baru aja terjadi. Apa Jadi tuh Kak? kemarin itu dia jadi dia baru aja lulus Oke. fresh graduate gitu ya. Siapa tuh? Inisial. Nggak ada yang kenal. Oh. Terus abis itu kayak dia tuh ya udah namanya fresh graduate kan, Iya. cari kerjaan terus habis itu udah coba di sini dapatlah interview gitu tapi gagal. Terus Oke. aku kayak kasih loker gitu loh, Iya, kirim jadi info loker. loker Iya gitu kan. betul. Terus habis itu ada magang juga yang menurut aku ini kayak wajib dicoba. Iya. Entah itu bisa lolos atau enggak, itu kayak wajib dicoba gitu. Harus cobain lah sekali seumur Yes. hidup gitu ya. Nah, dia itu jawab gini, temanku aja nggak keterima. Kayak dia belum coba udah merasa orang lain aja nggak keterima, apalagi aku gitu. Jadi kayak selagi kamu masuk kualifikasinya itu kayak coba aja dulu gitu. Kenapa nggak dicoba kan? Yes. Padahal belum tentu misalnya kakaknya itu nggak lolos. Siapa tahu rezekinya lolos. Yes, kan? gitu. Jadi kayak percaya diri aja dulu. Percaya diri itu nomor 1. Ya. Adakah ciri-ciri kayak lingkungan yang seperti disebutkan tadi itu? Karena dia udah faktor-faktornya ini, ciri-cirinya dari lingkungan yang membuat mereka tidak pede itu apa? Yang pertama, toxic, lingkungan yang toxic ya pastinya. Karena kembali lagi ke dukungan sosial itu tadi, lingkungan yang toxic itu pasti kayak nggak bakal kasih kamu dukungan segimanapun keinginan kamu, kayak cita-cita kamu, plan-plan kamu. Kalau misal dukungan dari teman atau lingkungan yang nggak mendukung itu kayak berat gitu loh. Bener. Buat ngerealisasiin rencana-rencana kamu yang udah kamu susun sedemikian rupa gitu. Apalagi kan manusia juga makhluk sosial nih Kak ya, pasti juga bergantung kepada orang lain. Tetapi dengan lingkungannya yang tidak mendukung yang dia inginkan, mungkin kayak ya udah deh nggak usah gitu ya. Nah mungkin nih Kak, ada teman saya yang sedang mengalami self hatred sendiri itu, bagaimana respon dan saya meresponnya itu bagaimana? Kalau menurut aku sendiri, karena orang-orang dengan yang ngalamin self hatred itu kan kayak orang yang ngerasa dirinya nggak berharga. Jadi segimanapun kamu tuh harus menempatkan diri kalau misal kamu itu ada buat dia dan kamu itu menghargai dia gitu loh. Jadi dia itu bakalan ngerasa kalau dirinya itu dihargai dan oh ternyata masih ada orang nih yang peduli sama aku, yang menghargai aku, yang mana orang lain itu nggak ngehargain aku dan bikin aku ngerasa diri aku nggak berharga, nggak worth gitu. Terus gini, kalau misal dia punya plan-plan dan segala macam, jangan pernah buat kayak ngeremehin kayak halah kamu tuh nggak bisa. Ya, jadi kasih aja dukungan gitu loh. Meskipun orang lain itu nggak ngedukung dia, at least kamu kasih dukungan meskipun itu dia bakalan termotivasi atau enggak gitu. Terus kalau emang dia kurang emang yang udah parah banget ya, itu bisa sih kalau misal disaranin ke yang profesional, entah itu konselor atau psikolog dan yang lainnya gitu. Nah ini kan kejadian ini tuh juga terjadi di teman saya kan Kak, kayak dia tuh udah dikasih tahu kayak dukungan gitu, terus
kasih dukungan juga yang kayak kamu tuh juga harus ke psikolog, ke ahlinya gitu. Tapi dia tuh malah enggak, ngapain, aku juga bisa selesai ini sendiri. Nah, tapi dari situ tuh teman saya tuh kayak masih stuck di situ. Nah, itu harusnya gimana, Kak? Kan udah disaranin ke psikolog, ke ahlinya, tapi dia tetap kekeh dengan pendiriannya. Itu balik ke peran lingkungannya sih, atau kayak kamu sebagai temen, apalagi kalau misal temen dekat, segimanapun kamu harus support dia sih gitu. Jangan sampai karena dia itu ngerasa dirinya itu kayak dia itu udah terlalu benci sama dirinya itu, jadi kayak aduh udahlah, udahan aja Iya, gitu, ya. udahan sama Biasanya hidupnya gitu, maksudnya gitu. kan tadi kan sempat kakak ini kayak menotis beberapa kata dengan percaya diri. Nah, itu bagaimana caranya kakak biar percaya diri di depan umum atau ya percaya diri dengan dirinya sendiri? Pertama kalau aku sendiri tuh aku nggak peduli sama hal-hal yang bakalan bikin aku down. Jadi kalau emang misal sedekat apapun aku sama dia, kalau misal emang teman aku itu tadi kayak ngebikin aku down, bakalan kayak yes, Dijauhin lah ya. iya gitu. Terus habis itu fokus sih ke hal-hal yang bakalan jadi plan aku ke depannya, kayak apalagi kayak aku suka buat berambisi, meskipun bukan di bidang akademik ya, tapi aku punya banyak plan buat kedepannya yang menurut aku itu sesuai dengan passion aku. Soalnya kalau melakukan hal-hal yang sesuai dengan passion itu bakalan enjoy banget sih, gitu. Dan fokus aja ke hal-hal yang positif gitu. Kan dengan passion itu orang yang mempunyai self itu sendiri kan nggak punya passion gitu kan, Kak. Nah, itu gimana cara ngembangin passion? Apa tetap dengan harus ke psikolog atau Kalau emang dia udah bingung banget, dia mentok banget, hidupnya flat, nggak tahu mau ngapain, bisa sih buat konseling kayak ke konselor atau psikolog gitu-gitu, buat apa namanya, kayak konseling terkait minat bakat gitu-gitu sih. Tapi kalau misal emang yang dia punya kesukaannya sendiri, passionnya, dan tapi dia ngerasa kayak masih tidak pede gitu. Itu kayak lakuin aja gitu loh, dari hal-hal kecil kayak misal aku ya, aku kalau lagi stres banget itu meskipun malam-malam aku bakalan make upan, malam-malam tengah malam banget itu aku bakal make upan biar meskipun aku gak ada yang lihat ya. yes, biar aku ya happy buat diriku sendiri gitu loh. Gak tau juga kayak lebih seneng ya Kak ya, meskipun gak kemana-mana juga kita tetap ini loh aku bisa make up kayak lupakan sejenak meskipun ya nggak tahu itu selesainya. Nah, ini untuk pesan dan kesan kakak terhadap teman-teman di luar sana yang mungkin sedang mengalami tidak percaya diri itu gimana? Setiap orang kan punya keunikan masing-masing dan pasti beda-beda kan dari orang lain. Jangan anggap perbedaan itu tuh sebagai kekurangan kalian, jadi kayak anggap aja itu poin plusnya kalian yang orang lain tuh nggak punya gitu. Terus jangan lupa buat fokus ke sesuatu yang emang menjadi keinginan kalian, dan kalau misal orang lain ngeganggu plan-plan yang kalian susun, buang jauh-jauh. Kayak nggak usah ganggu plan aku, kayak ini udah ya gitu. Terus just accept yourself, jangan kayak meskipun kamu punya kekurangan, anggap aja itu kelebihan kamu gitu loh. Yang tidak semua orang mempunyai hal itu. Betul. Baik Kak, sudah sampai di akhir nih episode podcast kali ini. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk hadir di sini untuk menjadi narasumber saya di episode podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.